Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Pagi ini saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Murah rezekinya, panjang umur. Lanjut pelajaran kita kali ini tentang dasar koneksi star delta pada motor listrik. Rangkaian star dan rangkaian delta. Motor listrik yang kita bahas kali ini motor listrik induksi ya. Motor listrik induksi, bukan sepeda motor listrik atau induction motor nih. Motor listrik induksi 3 fasa. Gambarnya seperti ini. Ini ada terminal di atasnya nih. Ini gambar terminalnya. Ini ada kodenya, kode terminalnya. U1 sini, U2, V1, V2, W1, W2. Ini kebanyakan nih model terminalnya tuh koneksinya seperti ini ya. Jadi U1-nya di sini, U2-nya di sini, V1-nya di sini, V2 di sini, W1-nya di sini, W2-nya di sini. Terminal dibuat model seperti ini juga ada tujuannya, yaitu untuk mempermudah saat pemasangan atau pengoneksian dengan kabelnya. Saat dihubung star, ini si ujung akhir kumparannya nih, ada 3 kumparan, tinggal dijumper ke sini. W2, W2, U2 itu dijumper. Dan saat misalnya dia dihubung delta ya, tinggal dijumper ke sini. Lurus. Ini U1 sama W2 dijumper, V1 sama U2 dijumper, W1 sama V2 dijumper ke sini. Ini udah hubung delta. Ini kalau kita mau mengkoneksi secara delta langsung untuk motor-motor kecil ya, di bawah 5,5 kW. Ini kita belajar dasarnya ya. Pada motor induksi ini terdapat 3 kumparan ya. Kita sebut kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3. Ujung kumparan 1, ujung awalnya diberi nama U1. Ujung akhir kumparan 1 diberi nama U2. Ujung awal kumparan kedua diberi nama V1. Ujung akhir kumparan 2 diberi nama V2. Dan ujung awal kumparan 3 itu W1. Ujung akhirnya W2. Untuk rangkaian star, rumusnya sederhana ya. Yaitu ujung akhir dari ketiga kumparan itu dijumper jadikan satu. Sedangkan ujung awalnya ini ke line, ke RST-nya, ke sumber. Ini dasarnya kayak gini, kalau gambar jadinya kayak gini biasanya yang dipakai, banyak yang dipakai kayak gini. Ini ujung-ujung akhirnya nih U2, V2, W2 ini dijadiin satu di sini. Ini ujung awalnya sebagai sumbernya RST. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sedangkan rangkaian delta itu rumusnya, rumus dasarnya, kita kan sudah tahu nih ada 3 kumparan pada sebuah motor induksi ya. Rumus dasar rangkaian delta adalah ujung akhir kumparan 1 disambung dengan ujung awal kumparan 2. Ujung akhir kumparan 2 disambung dengan ujung awal kumparan 3. Ujung akhir kumparan 3 disambung dengan ujung awal kumparan 1. Jadi rumusnya tuh akhir disambung ke awal kumparan. Akhir sambung ke awal. Akhir ini sambung ke awal kumparan. Ini gambar ininya ya, dasarnya, dan ini gambar yang sudah jadinya nih. Kebanyakan yang dipakai seperti ini nih. Jadi U2 dijumper dengan V1. V2 dijumper dengan W1. W2 dijumper dengan U1. Gambar jadinya seperti ini.
U1 sama W2. U1 sama W2 dapat R. Terus U2 sama V1 dapat S nih. Terus V2 sama W1 dapat T. Ini juga bisa nih, rangkaian delta yang kayak gini juga bisa nih, model kayak gini. Ini juga model kayak gini sama, ujung awal disambung ujung akhir, awal akhir sama. Kuncinya satu lagi kalau pada rangkaian delta yang teman-teman harus ketahui ya. Setiap kumparan itu dia harus mendapatkan sumber dari dua fasa yang berbeda. Maksudnya gimana nih? Kumparan satu misalnya nih, U1, U2 kan. Sumbernya mana? R dan S. Kumparan 2 V1 V2 dapatnya S sama T. Kumparan 3 W1 W2 dapatnya R sama T. Ini penting ini untuk menentukan kita saat mengkoneksi pada motor yang dihubungkan dengan start delta ya, motor-motor dengan daya besar di atas 5 kW. Lanjut. Nah, kita masuk ke rangkaian kontrolnya ya. Ini rangkaian kontrolnya. Nih, rangkaian kontrol itu banyak variasinya ya. Nih, ada yang kayak gini, ada yang beda lagi. Sesuai namanya kontrol itu sesuai dengan si pembuat kontrolnya. Yang penting bisa berfungsi dan aman ya. Di rangkaian kontrolnya ada MCB 1 fasa, masuk ke NC-nya overload, masuk ke push button off, masuk lagi ke push button on, ke main kontaktor, lalu dikunci. Ini ada timer, kontaktor 2 kontaktor star, kontaktor 3 ini kontaktor delta. Cara kerjanya, saat push button ditekan, kontaktor 1 atau main akan aktif dan K1 ini akan menutup sehingga mengunci. Aktif, kontaktor 1 aktif berbarengan dengan kontaktor star juga aktif. Karena star ngambilnya dari sini. Ini ada NC timer, ada NC-nya K3. K3 belum aktif, jadi ini masih tertutup NC-nya. Yang awal nyala berarti main sama star. Setelah beberapa detik, timer ini akan bekerja sekitar 3-5 detik. Setelah timer menghitung dan tercapai hitungannya, akan mengaktifkan kontak timer ini sehingga K3 aktif dan akan mengunci sini lewat jalur kontaknya K3. Secara otomatis K3 aktif, ini K2-nya terputus. Timernya juga terputus. Sehingga kalau menggunakan rangkaian kontrol yang ini, timernya ini saat kondisi delta, ini timernya off sehingga timernya lebih awet. Kalau masalah kontrol, saya rasa udah paham ya. Yang saya tekankan di sini adalah saat kita melakukan koneksi di motornya ini. Di lapangan sering kita temui kasus seperti ini. Misalnya kita memasang motor untuk pompa ya, pompa air, pompa sentrifugal. Setelah kita koneksi benar nih, U1 dapat R, V1 dapat S, W1 dapat T, terus W2 dapat R, U2 dapat S, terus V2 dapat T. Ini udah bener kan nih? Bagaimana kita tahu ini rangkaian start deltanya udah bener? Kalau saat start kan gampang ya. Ujung akhir kumparan ini dijadikan satu, yaitu di sini nih, jumper di sini udah pasti bener nih. Kalau kondisi startnya ya, yang suka salah tuh pada saat kondisi delta. Start kan ini kontaktor aktif, yang ujung awalnya dapat RST, ujung akhirnya di jumper satu. Ini udah bener. Nah, saat kondisi delta itu yang suka terjadi kesalahan ya. Karena kalau terjadi kesalahan itu bisa mengakibatkan motor terbakar. Kadang di lapangan seperti ini kasusnya. Kita masang motor untuk pompa sentrifugal. Begitu kita coba, kita on,
ternyata putarannya yang harusnya misalnya ke kanan, ini mutarnya ke kiri. Nah, bagaimana cara membalik putaran motor 3 fasa pada koneksi start data? Caranya adalah kita merubah koneksi di motornya ya, jangan merubah koneksi di inputnya. Kita rubah tuh di sini nih, sini dirubah. Dengan berpatokan pada tadi hal yang saya sebutkan tadi, satu kumparan itu harus mendapatkan dua fasa yang berbeda, biar ada beda potensial ya. Kalau satu kumparan ada yang mendapatkan fase yang sama, itu udah pasti salah. Itu akan mengakibatkan motor itu terbakar, teman-teman ya. Kita cek nih, saat kondisi start udah pasti benar ya, karena ujung akhirnya di jumper. Nah, saat peralihan start ke delta, nah ini kan tetap nih yang kontaktor main kan tetap RST. Kita ceknya yang kontaktor deltanya ya. Dari atas nih, ini tetap R, ST ya, sama RST, berarti kabelnya tetap merah, kuning, hitam. Kita cek kumparan pertama dapatnya merah sama kuning, R sama S, bener. Kumparan kedua kuning sama hitam, berarti bener. S sama T ya. Kumparan ketiga hitam sama merah, T sama R, bener. Berarti ini model koneksi seperti ini sudah bisa dipastikan benar ya. Lanjut ke model yang berikutnya. Ini model seperti ini. Misalnya terjadi kasus kayak tadi, putarannya kebalik. Kita coba balik di sini, balik yang bagian atasnya ya, bagian atasnya di mainnya coba dibalik. Kondisinya seperti ini. R-nya dipindahin ke W1, S-nya dipindahin ke U1, dan T-nya pindahin ke V1. Apakah ini bisa berjalan? Apakah ini benar? Kita cek lagi caranya kayak tadi. Satu buah kumparan itu harus mendapatkan dua fasa yang berbeda biar ada beda potensial. Kita cek kumparan pertama, kuning sama U1-nya kuning, U2-nya kuning. Ini udah pasti salah ini. Kalau diterusin auto ngebul ini motornya. Kumparan keduanya V1-nya hitam, V2-nya hitam. Kumparan ketiga W1-nya merah, W2-nya merah. Ini udah pasti salah ini kalau begini. Karena rumusnya hubung delta itu, satu kumparan itu harus mendapatkan dua fasa yang berbeda agar terjadi beda potensial. Cek per kumparan ya, harus mendapatkan dua fasa yang berbeda. Kalau kayak gini, ini salah. Lanjut kita ke analisa berikutnya nih. Kayak gini, hitamnya di U1, atau T-nya di U1, R-nya di V1, terus S-nya di W1. Kita cek lagi caranya kayak tadi. Kumparan pertama dapatnya T sama S. Oke, benar. Kumparan kedua dapatnya R sama T, benar. Kumparan ketiga dapatnya S sama R. Ini benar kalau kayak gini bisa nih, motor bisa berputar nih. Kalau masalah putar kanan putar kirinya tinggal dibalik-balik lagi kayak gini tadi ya. Tapi yang penting itu jangan sampai salah satu kumparannya ini tidak mendapatkan beda potensial atau mendapatkan fasa yang sama, itu motor akan terbakar ya. Jadi teman-teman ngeceknya gampang. Udah bener belum koneksi start datanya, tinggal kayak gini aja. Dilihat masing-masing kumparan dia harus mendapatkan fasa yang berbeda. Kumparan pertama harus dapat dua fase yang berbeda, kumparan kedua harus dapat dua fase yang berbeda, kumparan ketiga harus dapat dua fase yang berbeda. Coba ke berikutnya nih. Merah, hitam, kuning. Bawahnya merah, hitam, kuning. Kita analisa lagi. Kumparan pertama dapat R sama T, kumparan kedua dapat T sama S, kumparan ketiga dapat S sama R. Ini bisa ya.
Teman-teman perlu pahami rumus tadi ya. Saat dihubung delta, kumparan itu harus mendapatkan dua fasa yang berbeda agar terjadi beda potensial. Kalau salah satu kumparan ada yang mendapatkan fasa yang sama, itu berarti sama aja dengan istilah dilakukannya masuk dua pas. Motor akan bergetar dan akan terbakar lama-lama ya. Lanjut nih analisa berikutnya. Analisa gambar lagi. Merah, hitam, kuning. Bawahnya merah, kuning, hitam. Coba kita cek. Kumparan pertama, U1-nya R, U2-nya S. Kumparan kedua, V1-nya T, V2-nya TA. Ini salah nih, kalau kayak gini udah pasti auto salah. Nggak bisa nih, jangan dijalankan kalau kayak gini ya, seperti ditukar lagi. Kuncinya tuh, kalau yang bagian atas ini ditukar, misalnya nuker kan ini nih, yang R-nya kan tetap, yang ditukar kan cuma S sama T. S-nya dipindahin ke T, T-nya pindahin ke S. Yang bawah juga harus sama, harus dipindah juga. S-nya pindahin ini juga dipindahin. Kalau nggak dipindahin kayak gini hasilnya. Tapi kalau ini dipindahin, S-nya dipindahin ke sini, ke yang T, T-nya pindahin ke yang ini bisa. Ini lagi nih, kita coba lagi. Yang atas urutannya hitam, kuning, merah atau TXR. Yang bawahnya hitam, kuning, merah. Ini kalau kayak gini bisa nih. Kumparan pertama hitam sama kuning, kumparan kedua kuning sama merah, kumparan ketiga merah sama hitam. Jadi kalau yang atas dibalik, yang bawah juga ikut dibalik untuk membalik arah putarnya. Kalau yang dibalik cuma yang atas doang, itu kemungkinan besar bisa terjadi masuk dua pas. Makanya harus dicek ya, dicek salah satu ngeceknya kayak gitu, diurut, lihat satu pasnya dapatnya dua pas apa dapat fase yang sama. Kalau fase yang sama salah ya tadi ya. Lanjut nih, hitam kuning merah, bawahnya merah kuning hitam. Dari ini aja ini udah ketahuan, atasnya aja hitam kuning merah, bawahnya merah kuning hitam. Ini udah pasti salah, kita cek. U1 nya dapat hitam, U2 nya dapat kuning, benar. V1 nya kuning, V2 nya hitam, benar. W1 nya merah, W2 nya merah. Ini kesalahannya di sini nih, ini nggak dapat beda potensial yang kumparan ketiga, motor bisa terbakar. Lanjut nih, kuning yang atasnya kuning merah hitam, kuning merah hitam. Nah kalau kayak gini nih bener ini, kalau nggak percaya kita cek ya satu-satu ya. Kumparan pertama dapat kuning sama merah, kumparan kedua merah sama hitam, kumparan ketiga dapat hitam sama kuning. Cara ngeceknya kayak gitu teman-teman ya, mau model kayak apapun, motor segede apapun, kalau start delta pengecekannya kayak gitu. Cek aja per kumparannya, dia harus dapat dua fasa yang berbeda. Kalau salah satunya nggak dapat dua fasa atau dapat satu fasa, itu jangan di on, tukar lagi, dicari yang koneksi yang benernya ya. Biasanya kayak gitu, kalau atasnya ditukar, misalnya ini kan yang ditukar kan yang merah sama kuning nih, yang hitamnya tetap sama. Ini juga sama, yang ditukar ini merah sama kuning. Merahnya geser ke sini, kuningnya geser ke sini, sama kayak gini. Ini benar. Tapi kalau yang ditukar yang bagian atasnya doang, itu yang saya amati ya, hanya satu doang kemungkinan benernya nih. Mana ya, saya cari dulu gambarnya.
dulu, saya cari gambar yang atasnya ditukar bawahnya enggak, tapi bener. Nah ini nih, ini kalau yang atasnya ditukar bawahnya enggak, ini hanya satu kemungkinan ini yang bener. Selain ini salah. Nih merahnya ditukar ke tengah, kuningnya ditukar ke paling pinggir, nah hitamnya tukar ke paling pinggir sini. Ini kumparan satu hitam, kuning, kumparan dua merah, hitam, kumparan tiga kuning, merah. Ini bener ini. Tapi tetap teman-teman jangan berpatokan pada ini, tetap harus dicek ya pada gambar atas bawah atas, tetap harus dicek. Namanya motor kalau udah terbakar itu udah susah, fatal. Makanya harus dicek tiap kumparannya untuk memastikan kumparan pertama dapat apa nih, hitam sama kuning, kumparan kedua merah sama hitam, kumparan ketiga kuning sama hitam. Benar, berarti bisa jalan. Sama dilihat lagi sumbernya sini ya, kadang-kadang di sumber sini ada yang dibalik, jadi kita harus pastikan masing-masing fasanya, RST-nya harus kita pastikan nih. Kadang di sini ada yang ditukar, kita harus pastikan mau model kayak apa. Kalau kita tahu rumusnya, rumus hubung delta yaitu tiap kumparan harus mendapatkan dua fasa yang berbeda ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit dari saya ada manfaatnya, silahkan dibagi ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kesalahannya ya, mohon maaf. Silahkan ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.